Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rizky Alif Utama dari D3 Akuntansi Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan resume dari materi LKMM-TD yang telah dilaksanakan oleh BEM FEB Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu yuk apa itu LKMM. LKMM sendiri singkatan dari Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar. Di Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo sendiri, karena mengingat kondisi saat ini yang sedang pandemi dan adanya PPKM, maka untuk kegiatan LKMM TD tahun 2021 dilakukan secara online menggunakan Zoom Meeting pada tanggal 24 dan 25 Juli 2021. Pertama-tama kita ketahui dulu apa itu LKMM. Pengembangan kemahasiswaan adalah suatu upaya yang dilakukan dengan penuh kesadaran, berencana, teratur, terarah, dan bertanggung jawab untuk mengembangkan sikap, kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa dalam mendukung kegiatan kurikuler untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Salah satu bentuk upaya atau pengembangan tersebut adalah pemberian bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam manajemen organisasi, baik intra maupun antar perguruan tinggi yang diberi nama Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa atau yang disingkat dengan LKMM. Untuk pelaksanaan LKMM-TD tahun 2021 di Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo kemarin, ada 6 topik bahasan yang dibahas oleh pemateri. Antara lain, yang pertama adalah analisa kondisi lingkungan. Yang kedua yaitu rencana kerja dan kepanitiaan. Yang ketiga, administrasi dan kesekretariatan. Yang keempat, pengendalian motivasi. Yang kelima, pengembangan program kerja. Dan yang keenam adalah optimalisasi kegiatan mahasiswa dalam pengembangan soft skill dan hard skill di era pandemi. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu analisa kondisi lingkungan. Ada 4 pembahasan inti pada materi analisa kondisi lingkungan, yaitu identifikasi, faktor-faktor berpengaruh, kondisi suatu lingkungan, dan analisa potensi. Apa sih analisa kondisi lingkungan itu atau yang biasa disingkat dengan analysis? Analysis adalah mengamati atau menyelidiki keadaan di sekitar secara terperinci, terarah, dan sistematis dalam melakukan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebelum merancang kegiatan dalam sebuah komunitas atau organisasi, perlu dan sangat penting dilakukan analisis terhadap kondisi lingkungan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Terus, untuk apa sih analysis itu? Analysis dibutuhkan untuk mengambil sebuah tindakan atau memutuskan suatu perkara sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang kedua, mencegah terjadinya kegagalan dalam rencana kegiatan. Yang ketiga, mengetahui seberapa penting sebuah tindakan atau kegiatan tersebut untuk diadakan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang rencana kerja dan kepanitiaan. Rencana kerja dan kepanitiaan, tujuan materi ini yaitu untuk memahami pentingnya rencana kerja dan kepanitiaan sebagai instrumen perencanaan dan manajemen dalam rangka mencapai tujuan dan program-program organisasi. Keterampilan dasar dalam menyusun rencana kerja dan kepanitiaan.
Dalam setiap organisasi apapun tentu memiliki cita-cita, visi, misi, dan tujuan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan perencanaan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk program-program. Organisasi di bawah kepemimpinan yang baik akan melaksanakan sejumlah aktivitas manajemen dalam rangka mengoperasionalkan program. Salah satu aktivitas penting adalah menyusun rencana kerja dan kepanitiaan yang baik. Kegunaan rencana kerja yang utama adalah sebagai alat perencanaan dan manajemen yang berujung pada perolehan kerangka kerja atau framework untuk perencanaan kerja sekaligus sebagai pengarah dalam suatu pekerjaan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program organisasi, sering menyusun kepanitiaan yang bertugas sebagai pelaksanaan program tersebut. Organisasi yang baik tidak akan menunjuk kepengurusan panitia, baik itu ketua, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Sama dengan lain kepengurusan organisasi. Persoalan atau kesulitan lain yang sering dihadapi dalam penyusunan kepanitiaan adalah struktur panitia yang terlalu besar atau sebaliknya terlalu sederhana. Hal ini dapat dihindari jika telah ada deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan oleh panitia tersebut. Prinsipnya tergantung pada maksud dan tujuan kepanitiaan itu dibentuk. Hal lain yang penting diperhatikan adalah mendayagunakan dan memfungsikan masing-masing bagian dari kepanitiaan masing-masing secara efektif. Untuk itu, orang-orang yang terlibat di dalam suatu kepanitiaan harus menyadari fungsi dan perannya masing-masing. Pengendalian pelaksanaan rencana kerja biasanya dilakukan mulai dari persiapan sampai pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi rencana kerja biasanya dilakukan dalam beberapa tahap. Setidaknya ada 2 tahap dalam melakukan evaluasi pekerjaan, yaitu pada tengah dan akhir kegiatan. Evaluasi berguna untuk perbaikan dan mengukur progres report dan keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan. Materi yang ketiga adalah administrasi dan kesekretariatan. Pada setiap organisasi, baik yang berbentuk perusahaan swasta, pemerintah, maupun sosial, dalam upaya mencapai tujuan secara berhasil dan berdaya guna memerlukan adanya pembagian tugas, pelimpahan wewenang, rincian tugas individu yang terlihat dalam organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan seorang pemimpin yang berfungsi memimpin kelompok orang-orang yang tergabung dalam organisasi, agar kegiatan setiap orang dalam bekerja sama dapat lebih terarah sesuai dengan tujuan. Salah satu prasarana yang tidak kalah pentingnya adalah prasarana lainnya yang adalah terdapatnya suatu kantor yang mampu menyediakan informasi yang benar berdasarkan fakta dan dibutuhkan oleh pimpinan dalam rangka mengatur dan mengendalikan usahanya serta membuat keputusan. Setiap keputusan yang telah diambil atau ditetapkan dalam suatu organisasi perlu dicatat dan disimpan dengan baik sebagai sebuah pembuktian lebih lanjut. Sementara itu, administrasi sendiri adalah rangkaian kegiatan penataan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Kesekretariatan adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran, dalam hal ini surat menyurat dan tugas dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Administrasi dan kesekretariatan adalah keseluruhan proses pelaksanaan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran dan tugas bantuan lain dalam rangka menunjang kelancaran pencapaian organisasi. Tujuannya antara lain yaitu memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke pihak internal dan eksternal, mengamankan rahasia administrasi, mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi organisasi. Lalu, kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh administrasi dan kesekretariatan, yaitu antara lain pengetahuan, mempunyai pengetahuan yang luas, memahami seluk-beluk tentang organisasi, misi, fungsi, visi, dan tugas pokok organisasi, mempunyai ilmu pengetahuan yang relevan dengan bidang tugasnya, memiliki pengetahuan tentang
tata naskah, kearsipan, dan peralatan perkantoran, mempunyai pengetahuan yang baik tentang bahasa Indonesia dan bahasa asing. Yang kedua adalah keterampilan, antara lain mampu menyusun laporan, mampu berkorespondensi, mampu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing, mampu menggunakan teknologi perkantoran. Selanjutnya adalah kepribadian, yaitu memiliki kepribadian yang menarik dan baik, loyalitas dan dedikasi yang tinggi, ketekunan, ketelitian, kerapian, kejelian, kejujuran, keterbukaan, kesabaran, keramah tamahan, serta tanggung jawab. Selanjutnya adalah pembahasan tentang pengendalian motivasi. Apa sih hakikat motivasi? Lalu apa peran motivasi dalam pengambilan keputusan dan pengendalian konflik? Mari kita bahas satu persatu. Hakikat motivasi. Menurut Mr. Jones, motivasi adalah sesuatu cara yang berkaitan dengan bagaimana perilaku seseorang dapat digairahkan, dipelihara, diarahkan, dan bila mungkin dihentikan. Definisi lain mengatakan bahwa motivasi adalah keadaan yang ada dalam diri seseorang yang dapat mendorong keinginan mereka untuk melakukan kegiatan atau perilaku tertentu guna mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Motivasi sangat diperlukan bagi seseorang karena seseorang mau bertindak kalau ada faktor pendorong. Faktor pendorong tersebut ada yang menyebutnya dengan istilah wish atau keinginan, drive atau dorongan, urge atau desakan, need atau kebutuhan, dan motivasi atau motivasi. Perilaku manusia bukan motivasi, tetapi hanya sekedar cerminan yang paling sederhana dari ada atau tidaknya motivasi dalam dirinya. Motivasi secara umum bersifat individu sehingga masing-masing orang kondisinya saling berbeda. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Manusia hidup didorong dan digerakkan oleh keputusan-keputusannya yang diambil secara sadar atau tidak. Pengambilan keputusan dilihat dari aspek manapun adalah jantung proses manajemen. Pengakhiran dari proses pemikiran tentang apa yang dianggap sebagai masalah, sebagai sesuatu yang merupakan penyimpangan dari yang dikehendaki, direncanakan, atau dituju dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif pemecahannya. Prinsip pengambilan keputusan ada prinsip efisiensi, prinsip keluasan, prinsip ketersediaan alternatif, dan prinsip adanya kendala. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ada 6. Yang pertama, observasi. Kedua, merumuskan masalah secara lugas. Ketiga, mengajukan alternatif-alternatif atau menentukan alternatif terbaik menurut kriteria tertentu. Menguji alternatif yang telah dipilih untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah merumuskan skenario pengendalian. Selanjutnya, pembahasan tentang pengendalian konflik. Konflik sendiri adalah yaitu seteru perselisihan. Pertentangan konflik menurut Daniel Weber yaitu konflik tidak lebih dari adanya beberapa pilihan yang lebih bersaing, yang saling bersaing atau tidak selaras. Konflik merupakan sebuah upaya dengan sengaja dibuat oleh si A untuk mengimbangi dari si B dengan beberapa bentuk penghalang sehingga mengakibatkan si B frustasi dalam mencapai sasarannya. Reaksi terhadap konflik ada beberapa macam. Seperti tradisional, yaitu meyakini bahwa semua konflik harus dihindari. Secara human relation, percaya bahwa konflik adalah alamiah dan tidak dapat
dihindari pada sebuah kelompok. Interaction, yakni bahwa konflik adalah tidak hanya sebuah kekuatan positif dalam kelompok, namun mutlak kebutuhan untuk kelompok sebagai pencapaian keberhasilan. Selanjutnya adalah konflik dalam kelompok kerja. Dibagi menjadi 5 bagian bahkan lebih, antara lain konflik antar bawahan di bagian yang sama dalam sebuah organisasi, konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang sama dalam sebuah organisasi, konflik antar bawahan di bagian yang berbeda dalam sebuah organisasi, konflik antar pimpinan dan bawahan di bagian yang berbeda dalam sebuah organisasi, konflik antar pimpinan konflik antar pimpinan bagian yang berbeda dalam sebuah organisasi. Sumber konflik antara lain faktor komunikasi, faktor struktur tugas, faktor bersifat personal, dan faktor lingkungan. Dampak konflik sendiri antara lain konflik merupakan gejala alamiah yang tidak bisa dihindarkan atau manusiawi. Konflik akan lebih cerdas ketimbang memanusiawikan konflik akan lebih cerdas ketimbang mengingkari konflik. Kelebihannya yaitu motivasi meningkat, loyalitas meningkat, ikatan kelompok lebih erat, kreativitas meningkat, membantu upaya mencapai tujuan. Sisi negatifnya yaitu produktivitas menurun, kepercayaan merosot, informasi dirahasiakan atau arus komunikasi berkurang, timbul masalah moral, proses pengambilan keputusan tertunda. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengembangan program kerja. Di sini ada dibagi menjadi 2, yaitu teknik penyusunan usulan kegiatan dan penyempurnaan usulan kegiatan. Aspek-aspek yang mempengaruhi dalam merumuskan usulan kegiatan antara lain kondisi lingkungan organisasi itu sendiri, kepekaan diri, wawasan diri, motivasi diri, visi dan misi, analisa SWOT, kepentingan diri dan organisasi, ketersediaan sumber daya manusia dan sumber lainnya, dan banyak hal lainnya. Lalu, bagaimanakah teknik penyusulan usulan kegiatan? Yang pertama, kita harus membuat metrik program kerja selama 1 periode kepengurusan. Yang kedua, berikan kesempatan masing-masing bidang atau seksi-seksi merancang usulan kegiatan selama 1 periode. Yang ketiga, plenokan usulan kegiatan dari masing-masing bidang. Yang keempat, usahakan usulan kegiatan tidak terlalu banyak, namun juga tidak terlalu sedikit. Yang kelima, pertimbangkan dengan SWOT. Yang keenam, isilah berdasarkan prioritas bidang yang ada. Yang ketujuh, isilah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Yang kedelapan, buat yang realistis berdasar pertimbangan dan aspek lainnya di atas. Analisa KKPA atau SWOT, yaitu kekuatan atau SWOT atau strength, kelemahan atau weakness yang merupakan faktor internal, gunakan strength untuk memanfaatkan opportunity dan hilangkan weakness untuk memanfaatkan opportunity. Dari faktor eksternal sendiri ada peluang atau opportunity dan ada ancaman atau C. Selanjutnya adalah optimalisasi kegiatan mahasiswa dalam pengembangan soft skill dan hard skill di era pandemi. Mahasiswa adalah fase di mana dirinya tidak lama lagi akan dihadapkan dengan dunia kerja. Oleh karena itu, untuk menyambut pengalaman tersebut, mahasiswa tidak hanya mengandalkan
Maaf, mahasiswa tidak hanya mengandalkan teori-teori yang dipelajari selama di bangku perkuliahan saja, melainkan harus menyeimbangkan antara soft skill dan hard skill. Sehingga di sela-sela mahasiswa menempuh pendidikannya, hal tersebut juga dimanfaatkan untuk mengasah kemampuan lain yang mendukung dirinya setelah lulus nanti. Soft skill sendiri adalah keterampilan yang berhubungan dengan kepribadian seseorang untuk mendukung pekerjaan serta hubungan interpersonal saat dirinya berada di lingkungan kerja. Sedangkan hard skill adalah keterampilan yang berhubungan dengan suatu pekerjaan. Misalnya jika ada seorang arsitek, maka harus bisa menggambar desain sebuah bangunan secara lengkap dengan ukuran yang presisi. Manfaat soft skill sendiri antara lain melatih keterampilan berkomunikasi, people management, dan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis. Sedangkan manfaat hard skill sendiri antara lain meningkatkan produktivitas serta efisiensi dalam suatu pekerjaan. Hard skill lebih berfokus pada tindakan nyata berupa proses menyelesaikan suatu tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Contoh hard skill antara lain komunikasi, pemasaran, teknologi komputer, pengembangan seluler dan web, development framework. Lalu, bagaimana cara meningkatkan soft skill dan hard skill? Jika sudah mengetahui apa itu soft skill dan hard skill, maka cara untuk meningkatkan keduanya yaitu yang pertama adalah keluar dari zona nyaman. Lebih eksplor terhadap kemampuan diri kita. Yang kedua adalah mengikuti pelatihan. Semakin banyak ilmu yang didapat, akan semakin banyak keterampilan yang akan dapat diaplikasikan. Yang ketiga adalah mencari mentor yang berpengalaman. Keempat, memperhatikan lingkungan sekitar. Yang kelima, mempraktikkan secara teratur. Dengan demikian, antara soft skill dan hard skill tidaklah ada yang lebih penting. Keduanya sama-sama penting untuk dilatih dan terus ditingkatkan. Buatlah menjadi seimbang dan aplikasikan semua kemampuan tersebut dalam aktivitas nyata atau saat terjun ke dunia pekerjaan atau di lingkungan masyarakat. Seperti itu resume dari 6 materi saat pelaksanaan LKMMTD Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Juli 2021. Semoga informasinya ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan perbedaan persepsi pendapat, mohon dapat dimaklumi. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.